Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kid. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang P3K. Ada yang tahu P3K? Apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul? Mantap. Tapi Om Edi akan cerita tentang P3K yang lain. Oke? Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat perlindungan penyertaan-Mu, dan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh mengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, buat anak-anak yang memiliki kendaraan, kendaraan pribadi, pasti di dalam kendaraannya itu ada yang namanya toolkit. Ini adalah peralatan yang buat kendaraan ya. Ini buat buka busi, ada obeng, ada segala macam. Tapi tidak ada yang lebih penting lagi. Tidak ada yang kalah penting, itu adalah kotak P3K. Kotak P3K ini wajib ada di kendaraan selain dari toolkit tadi. Buat apa sih? Buat kalau misalnya terjadi insiden di jalan misalnya, atau pada saat kita main terjadi luka gitu ya. Nah, isinya sederhana P3K ini isinya sederhana ada kapas ada ini obat luka gitu ada kain kasa nih, kain kasa tuh kayak gini ini buat ngikat gitu. Ada plester nih, ada plester sederhana isinya namanya juga P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pagi hari ini kita juga akan belajar tentang P3K yaitu singkatan dari pertolonganku dan pengharapanku hanya pada Kristus saja. Oke? Nah, dari mana ayatnya? Dari mana ayatnya? Yuk kita buka Alkitabnya Kita buka pelajaran renungan kita pagi hari ini dari Mazmur 124 ayat 8. Udah buka? Oke. Mazmur 124 ayat 8 bunyinya seperti ini Om Edi bacain Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, pada saat kita mengalami kesusahan, kesulitan utamanya kalau kita lagi belajar nggak bisa gitu kan. Om Edi waktu kecil, waktu SD pernah dapat tugas menggambar. Aduh, Om Edi nggak bisa gambar. Waktu itu kelas berapa Kelas 1 atau kelas 2 SD. Om Edi nggak bisa gambar, gimana gitu loh. Ini nanti kalau nggak gambar nilainya 0 nggak dapat nilai. Gimana Akhirnya Om Edi bilang ke Papa Om Edi waktu itu Pak, ini ada tugas gambar, gimana nggak bisa. Akhirnya Papa yang gambarin
waktu itu Om Edi masih ingat Papa gambarin 2 ekor ayam, ya, gitu. Ayam jantan dan ayam betina. Wah, bagus sekali gambarnya ya. Gitu, Om Edi nggak bisa gambar, gambarnya bagus sekali. Wah, senang sekali ya, bisa menyelesaikan tugas ya. Dan ada yang nolong, ya. Nah, anak-anak, sama ya. Pada saat kita tidak bisa, ya, kita akan mencari orang yang lebih bisa, ya, orang yang lebih tahu, ya. Pada saat kita tidak bisa pelajaran, misalnya eksak, gitu ya, misalnya matematika, fisika, gitu ya, kita pasti tanya ke orang yang lebih pintar, ya, lebih tahu dari kita, ya, bukan hanya ke orang yang tidak tahu. Ya, pasti kita akan tanya yang lebih pintar. Ini gimana dong? Ini gimana dong? Bantuin dong. Ya, ini saya nggak ngerti. Ya, kalau semua tidak ngerti, kita akan tanya yang lebih ngerti lagi. Ya, yaitu gurunya. Ya, Pak, Bu, saya nggak ngerti ini gimana. Tolong dong jelasin lagi, diulangin lagi. Pelan-pelan ya, karena saya nggak bisa cepat. Ya, belajarnya gini. Oh gitu. Iya. Saya ngerti sekarang. Nah, sama ya seperti firman Tuhan pada saat hari ini. Ya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami hambatan, pada saat kita mengalami kebuntuan, wah kayaknya nggak bisa nih, gitu, wah nggak bisa nih. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah P3K, ya, pertolonganku dan pengharapanku hanya pada Kristus saja, bukan pada yang lain, bukan pada manusia, ya. Kenapa? Bukan pada manusia. Coba kita lihat ya. Kita buka Alkitabnya ya. Kita lihat di Yeremia pasal 17 ya. Kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 5. Ya. Om Edi bacain ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jadi dibilangin sama firman Tuhan, kita akan terkutuk ya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, ya. Dan Tuhan akan benci sama orang-orang seperti itu. Tetapi ya, kita lihat di ayat yang ke-7 ya. Om Edi bacain ya. Masih tadi ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pilihan ada kalian. Kalian mau diberkati atau menjadi orang yang terkutuk? Oke? Jadi pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami kesulitan, ya, dalam belajar, ya, dalam pergaulan, ya, dalam pelayanan, ya, ingat seperti Mazmur tadi bilang, pertolonganku adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke? Ingat P3K. Pertolonganku dan pengharapanku hanya pada Kristus saja. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur bahwa kami mempunyai Allah yang dapat diandalkan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin kami, Tuhan yang terus menolong kami, ya, sepanjang kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan
kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan dan pengharapan Tuhan itulah yang akan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.